Israel pada Rabu 24 Desember 2025 bersumpah akan membalas serangan di Rafah, Gaza Selatan setelah sebuah bom meledak dan mengenai kendaraan tempur mereka. Militer Israel menjelaskan kendaraan lapis baja jenis Nemer yang terkena ledakan saat itu sedang digunakan dalam operasi pembersihan wilayah Jeninah di Rafah. Wilayah tersebut berada di sisi Israel dari garis kuning dan menjadi target operasi pembersihan infrastruktur Hamas. Ledakan yang mengguncang menyebabkan seorang perwira anggota Brigade Golani mengalami luka ringan. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan apakah bom yang meledak tersebut baru saja dipasang oleh kelompok bersenjata atau merupakan sisa bahan peledak lama yang tertinggal sebelum gencatan senjata diberlakukan. Menanggapi insiden ini, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding Hamas terus melanggar kesepakatan gencatan senjata serta rencana 20 poin yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataannya, Israel menilai penolakan Hamas untuk melucuti senjata merupakan pelanggaran serius yang terus terjadi. Ledakan bom yang melukai perwira IDF tersebut disebut sebagai bukti nyata niat buruk Hamas. Sepanjang konflik, Israel juga dilaporkan terus berupaya melemahkan sistem keuangan Hamas. Mereka menargetkan tokoh-tokoh kunci serta menghambat kemampuan kelompok tersebut dalam membayar pejuang dan pegawai sipilnya. Terbaru, media Israel Ynet melaporkan Hamas memperoleh dana dalam jumlah besar setiap hari dari pajak atas bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah yang mereka kuasai. Metode ini disebut menjadi cara lama Hamas dalam membiayai aktivitasnya yang kini semakin berkembang seiring meningkatnya bantuan. Pada awal Desember 2025, IDF dan Badan Keamanan Shin Bet menyatakan telah mengidentifikasi 3 anggota Hamas yang diduga terlibat dalam penyelundupan dana dari Turkiye ke Hamas dengan dukungan Iran. Hamas disebut menjalankan jaringan penukaran uang yang melibatkan warga Gaza yang tinggal di Turkiye dan memanfaatkan sistem keuangan negara tersebut untuk kepentingan terorisme. Menurut IDF, dengan dukungan Iran, Hamas terus menjalankan rencana teror terhadap Israel dan berupaya membangun kembali kekuatannya, termasuk dari luar wilayah jalur Gaza. Israel pun mendesak Hamas segera mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani, termasuk mundur dari pemerintahan Gaza, melucuti senjata, dan menghentikan paham radikal. Insiden ledakan bom diketahui terjadi hanya beberapa hari sebelum Netanyahu dijadwalkan terbang ke Florida, AS untuk bertemu Trump. Pertemuan tersebut dijadwalkan membahas kelanjutan gencatan senjata Gaza yang dinilai masih rapuh. Sejak awal, Israel dan Hamas saling menuduh melanggar kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi AS. Pada fase pertama, pertempuran besar berhasil dihentikan. Namun, bentrokan bersenjata masih sesekali terjadi, terutama di sekitar garis kuning yang memisahkan wilayah Hamas dan wilayah yang dikuasai Israel. AS pun mendorong agar proses berlanjut ke fase kedua yang mencakup pengaturan pemerintahan Gaza pasca perang serta pelucutan senjata Hamas. Akan tetapi, AS kesulitan mencari mitra internasional untuk menjalankan rencana tersebut, sementara Hamas secara terbuka menolak menyerahkan senjatanya.